akan disampaikan materi dari Bapak Muhammad Fatoni Eskepnes beserta tim. Waktu kami berikan 45 menit. Mohon kepada peserta yang di sini maupun yang di Zoom untuk menyimak karena nanti akan ada door prize juga. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fatoni Eskepnes, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan ini kami dari Komite PPI diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi kami. Kami di sini hadir berempat, saya Muhammad Fatoni bersama Bu Erni, Bu Felis, sama Bu Nov. Bisa kita mulai? Jadi kami akan menyampaikan pembelajaran terkait belajar bersama ya, pencegahan pengendalian daripada infeksi nosokomial. Jadi ini adalah rumah sakit. Ini rumah sakit di mana kita memiliki peran adalah meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat, kemudian memberikan pelayanan yang bermutu, kemudian bermutu, akuntabel, transparan kepada masyarakat. Dengan harapan apa? Dengan harapan pasien safety di kita terlaksana dengan baik. Di mana di sini ada HAIS, kemudian di dalam HAIS ini ada ditentukan di dalam kebijakan Kementerian Kesehatan PPI bahwa setiap rumah sakit wajib melaksanakan pencegahan pengendalian infeksi. Jadi kita semua adalah wajib melaksanakan pencegahan pengendalian infeksi. Dampak kalau ada terjadi HAIS infeksi adalah pertama ini dampaknya morbiditasnya meningkat, mortalitasnya meningkat, dalam arti kematiannya akan meningkat, kemudian loss-nya juga meningkat, maksudnya adalah hari rawatnya panjang, kemudian biayanya juga akan meningkat. Dari semua dampak ini akan berakibat juga karena hari rawatnya harusnya 3 hari menjadi 5 hari. Akhirnya apa? Pendapatan rumah sakit turun. Kemudian produktivitas juga turun. Mutu pelayanan kita juga turun. Citra kita juga turun. Jadi ini semua akan mengeluarkan biaya yang tinggi. Jadi kita berharap kita bersama-sama untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi. Kita wajib lakukan bersama-sama. Jadi pengertiannya HAIS tadi adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit, di mana pada saat masuk tidak ada infeksi atau tidak masa inkubasi, termasuk infeksi didapat di rumah sakit, tapi munculnya setelah pulang dari rumah sakit. Jadi dapat di rumah sakit, muncul adalah di rumah. Jadi ini ya. Juga pada kita selaku petugas, petugas karena pekerjaan kita itu juga berisiko, jadi kita harus menjaga bersama. Ini mata rantai infeksi, ada 6 ini yang harus kita pangkas sehingga rantai ini terputus, sehingga rantai ini jadi suatu infeksi. Pertama adalah mikroorganisme, di sini ada kuman, bakteri dan lain sebagainya. Itu kemudian sumbernya dari mana? Dari darah, cairan tubuh pasien, permukaan tangan. Berikutnya ada di sini adalah kulit yang tidak itu ini juga berisiko karena membran mukosa yang bisa terpapar. Berikutnya adalah transmisi airborne.
transmisi, di sini ada airborne, droplet maupun kontak. Berikutnya ada port of entry, kulit yang tidak utuh juga, di sini ada membran mukosa dan sistem tubuh. Permasalahan yang lain juga ada host atau penjamu, kita sendiri yang ini mata rantai yang ada di kita, ini mata rantai infeksi yang harus terputus sehingga tidak terjadi infeksi. Tujuan daripada PPI adalah menurunkan atau menurunkan insiden rate infeksi terkait pada pelayanan kesehatan pada pasien, petugas, pengunjung, serta masyarakat sekitar rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan mempertimbangkan cost efektif. Jadi tujuan kita adalah menurunkan, kemudian meminimalkan terjadinya infeksi, menghilangkan rasanya sulit. Hanya ini tugas kita. Pada siapa? Pada pasien kita, keluarga, penunggu, siapapun yang ada di rumah sakit itu harus kita perlakukan. Jadi ini tugas kita. Harapan dengan apa? Dengan nanti kita insya Allah kalau kita kerjakan bersama-sama, cost efek pengeluaran kita akan terpantau, terkurangi. Ini program pencegahan daripada penularan infeksi. Jadi program kita seperti ini programnya PPI. Pertama di dalam program ini ada kewaspadaan isolasi. Di dalam kewaspadaan isolasi di sini ada 2 standar, kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Dari standar ini yang sering kita lakukan, kita sering telusur panjenengan semua. Pertama kita sampaikan selalu hand hygiene, cuci tangan sesuai yang harus kita lakukan. Kemudian APD, alat pelindung diri. Kemudian ada lingkungan, ada peralatan perawatan pasien. Kemudian penanganan linen, jadi penanganan linen, kemudian kesehatan karyawan, penempatan pasien, etika batuk, penyuntikan yang aman, dan praktik lumbal fungsi. Ini adalah program yang kita kerjakan bersama-sama. Tadi kita sampaikan ke panjenengan, nanti kita sama-sama untuk bisa mengerjakan ini. Kemudian ada kewaspadaan transmisi. Di sini ada airborne, droplet, kontak. Dari sini semua program berikutnya ada surveillance, kemudian ada pendidikan dan pelatihan, ada pencegahan infeksi. Di sini ada penerapan bandel, kemudian juga ada jalan antimikroba. Jadi ini semua adalah program. Dari sini semua, jadi ini adalah nanti ada komite dan kami selama ini melakukan supervisi keliling bersama-sama panjenengan berharap kapan kita melaksanakan pencegahan pengendalian infeksi? Ini ya pertanyaan. Setiap saat memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kita adalah pemberi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Maka kita wajib melaksanakan pencegahan pengendalian infeksi ini. Ya. Kemudian ini bagian daripada program kita, program PPI, salah satunya kebersihan tangan atau hand hygiene. Di sini kebersihan tangan adalah merupakan kegiatan membersihkan tangan dari mikroorganisme patogen dengan menggunakan hand rub berbasis alkohol atau sabun dengan air yang mengalir. Di kita sudah ada fasilitas itu. Setiap pojok yang ada di rumah sakit, setiap bagian yang ada di tempat tidur pasien, kita sudah ada fasilitas itu. Kita tinggal mengerjakannya. Karena hasil fasilitas rumah sakit kita sudah memenuhi, tinggal melaksanakan daripada aktivitas tersebut. Agar kita benar-benar menjaga terjadi pencegahan dengan infeksi tadi.
Salah satu prosedur yang paling penting adalah efektif ini adalah bila dilakukan dengan baik dan benar. Jadi kita berusaha melakukan dengan baik dan benar. Bagaimana cara cuci tangan yang benar, sehingga nanti kita bisa optimal bersama. Tujuan dari hand hygiene adalah memutuskan transmisi mikroorganisme melalui tangan. Jadi tangan kita adalah tangan yang paling berisiko. Tangan yang banyak kumannya, ini berisiko semua. Jadi kita berharap bisa memutus mikroorganisme. Berikutnya mencegah kolonisasi patogen pada pasien, penyebaran patogen ke area perawatan, infeksi yang disebabkan oleh kuman endogen, serta kolonisasi dan infeksi pada petugas kesehatan. Ini salah satu tangan kita yang berisiko. Ini yang berisiko, hal-hal yang berisiko. Ada kuman di situ yang kalau tidak kita bersihkan dengan 6 langkah yang kita kerjakan, insya Allah ini akan risiko kita terjadi infeksi. Tapi kalau langkah kita benar, kita lakukan benar, tidak ada yang mencuri. Biasanya kan maaf, kadang-kadang kan ada yang harusnya keberapa mau dilompati ya. Masih itu pohon kita lakukan sesuai, insya Allah nanti pencegahannya bisa terjadi. Tidak usah ada yang melihat, nanti ada Mbak Erni melihat langsung agak sesuai langkah. Jadi kita kembalikan ke hati kita sendiri. Siapapun ada yang mengobservasi ataupun tidak, ya kita lakukan langkah-langkah yang sesuai. Jadi ini resikonya. Kemudian ini adalah 5 momen cuci tangan. Tadi 6 langkahnya tadi sudah kita lakukan dengan benar. Ada momen ini yang kita harus kerjakan. Ada 5 momen. Sebelum kontak dengan pasien. Jadi saat ini ada area di luar pasien, ini area di dalam pasien. Ada garis putus-putus ini. Nah, area ini, area yang di luar saat kita masuk sebelum kontak pasien, kita harus sudah cuci tangan dengan hand rub. Insya Allah jenengan mesti lakukan itu. Tapi kita harus lakukan cuci tangannya. Berikutnya setelah itu sebelum tindakan aseptif. Di sini nanti misalnya Pak Dedi, sebelum mengerjakan tindakan, misalnya masukkan obat. Nah itu harus cuci tangan. Nih. Kemudian kalau yang membersihkan lantai insya Allah enggak. Karena enggak ada kegiatan tersebut. Berikutnya adalah setelah terpapar cairan tubuh, ini biasanya ada yang dimintai tolong, misalnya membuang urin, ya itu kita harus cuci tangan karena itu cairan tubuh yang di dalam tubuh pasien itu berisiko infeksi. Maka setelah kita membuang misalnya urin, kita harus segera cuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun dan air mengalir. Ini sudah. Berikutnya adalah yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Setelah kontak dengan pasien, misalnya panjenengan dimintai tolong mengangkat pasien dipindahkan dari satu tempat sini ke tempat yang lain. Panjenengan otomatis kan pegang anggota tubuh pasien. Setelah ini tolong cuci tangan. Jadi setelah kontak dari anggota tubuh pasien pindah ke yang lain itu adalah cuci tangan. Berikutnya setelah meninggalkan tempat area ini, area pasien. Jadi misalnya area di sini, panjenengan pindah ke sebelah. Itu tadi kan kalau ngangkat pas tubuh pasien. Kalau pindah area satu tempat ke tempat ini adalah cuci tangan kembali dengan hand rub yang sudah ada di masing-masing. Untuk ruang rawat di bed sudah ada. Insya Allah di bed sudah ada disiapin dari rumah sakit. Itu dan teknik kebersihan tangan dan ini tolong dipelajari, dipahami bersama. Ini ada di panduan rumah sakit, di panduan kita. Siapapun yang bekerja di rumah sakit mohon untuk tidak gunakan cincin. Karena
tangan kita adalah tangan yang berisiko. Selama di rumah sakit, kalau panjenengan menggunakan cincin, resiko adalah tempat kuman ada di situ. Ini cincin, gelang, arloji tidak dipakai. Kemudian kulit di bawah perhiasan, berisiko ada kolonisasi yang berat, sulit dibersihkan. Memakai perhiasan yang akan sulit saat juga menggunakan sarung tangan. Jadi monggo hal-hal tersebut itu adalah hal yang berisiko. Monggo kita jaga bersama. Ini fasilitas yang ada di kita. Fasilitas selalu ada wastafelnya, ada sabunnya, ada gambarnya, ada tisunya, ada bak sampahnya enggak kelihatan Mas Heri. Ya, ada bak sampah untuk tisu. Tolong saat ngambil tisu jangan brut. Ya, ambilnya satu saja dulu. Satu dibersihkan, nutup keran, selesai, ambil satu lagi. Ya, kehadiran kita pencegahan pengendalian infeksi termasuk panjenengan adalah bukan pemborosan. Begitu narik banyak adalah resiko pemborosan. Ya, kita ambil seperlunya dulu, ya, buang. Kalau masih basah kita keringkan, ya. Saat menjuntai kan resiko juga. Monggo kita sama-sama jaga, saling ingatkan bersama-sama. Kalau Pak Fatoni salah ya tolong diingatkan. Kita sama-sama saling ingatkan untuk keberhasilan bersama. Ini salah contoh-contoh handwrap, ya langkahnya nanti kita praktekkan bersama ya. Ini sama dengan hand wash, dengan sabun, langkahnya seperti berputar ke arah ibu jari ya, ibu jari. Setelah itu selah jari, selah jari itu punggung, kemudian saling mengunci, kemudian ibu jari jangan lupa bentuknya seperti ini. Berikutnya adalah menguncup yang agak melebar, jangan yang menguncup yang kecil. Itu langkah-langkahnya. Oke, kita lanjut dengan alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri yang kita pakai sehari ini adalah salah satunya adalah masker. Alat pelindung diri itu apa? Pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kemudian kimia, biologi atau bahan infeksius. Jadi resiko ada infeksi di situ. Tadi melindungi hal tersebut ya. Melindungi kulit dan membrana mukosa dari risiko pajanan darah, cairan tubuh, bahan infeksi lainnya. Indikasi APD adalah melakukan tindakan yang berisiko terpercik darah atau cairan tubuh atau bahan penularan lainnya, atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas. Dari kita petugas risiko menularkan. Demikian juga sebaliknya. Ini jenis-jenis daripada APD, insya Allah kita sudah mengenal ya. Ada hazmat, ada gaun pelindung, ada apron, ada face shield, ada goggle, ada sarung tangan medis, ada sarung tangan rumah tangga, ada penutup kepala, ada sepatu boot, masker N95. Ini kita nggak punya, ini biasanya beli sendiri panjenengan. Masker KN95, yang terakhir adalah masker medis. Jadi ini alat pelindung yang ada di kita. APD apa saja yang saya pakai? Gunakan APD secara tepat dan bijaksana. Tepat dan bijaksana. Penggunaan APD tepat adalah meningkatkan keselamatan pasien dan kita selaku petugas. Kapan kita gunakan itu adalah menjaga keselamatan pasien kita dan kita sendiri selaku petugas. Tergantung pada kapan menggunakan APD. Tergantung pada apa? Siapa yang menggunakan, di mana tempatnya, ngapain. Aturan setempat sesuai kebijakan rumah sakit. Di sini pastikan bahwa kita harus pastikan ukurannya pas. Cek sebelum dipakai,
gunakan sesuai aturan. Aturan sama, misalnya ada di ruang background, misalnya di ruang flamboyan, ya sama, siapapun yang masuk ruang tersebut adalah fasilitasnya sama. Menggunakan N95, ya semua N95, misalnya seperti itu. Oke. Sarung tangan, tindakan yang kontak dengan tubuh pasien. Kalau kita berisiko terkontak dengan cairan tubuh pasien, maka gunakan sarung tangan. Atau kulit kita misalnya tidak utuh, maka kita gunakan sarung tangan. Kalau itu tidak ada resiko hal itu, ya kita hanya cuci tangan saja dengan hand rub. Tidak selalu gunakan sarung tangan. Oke, masker, sama masker tempatnya adalah hidung, ya, melindungi wajah, mukosa, mulut, hidung dari cipratan cairan tubuh. Jadi letaknya masker ada di hidung dan mulut, jangan di leher. Kita selalu sering lihat jatuhnya di leher. Kalau leher nanti ngurangi survei saat kami surveillance, kami keliling, oh di leher, ngurangi nilai lagi ya. Monggo kita sama-sama nggih. Gaun pelindung digunakan untuk melindungi baju tubuh petugas dari kemungkinan paparan percikan darah, cairan tubuh ekstraksi. Jadi gaun pelindung ini ada yang plastik, ada yang kain. Jadi gunakan. Kalau panjenengan nanti berisiko di situ kena paparan cairan, maka harus gunakan yang apron plastik ya, itu ya. Jadi hal kita harus kaji bersama-sama, kita nanti masuk tindakan itu kira-kira apa. Ini indikasi Google melindungi mata, wajah, percikan darah. Ini Google face shield, topi pelindung, sama untuk mencegah jatuhnya mikrosum yang ada di rambut dan kulit kepala petugas terhadap alat-alat atau darah steril, membran mukosa pasien dan juga sebaliknya, atau melindungi kepala dan rambut dari percikan darah. Ini kita praktek bersama-sama untuk hand hygiene dan nanti pemakaian APD. Kita sama-sama praktek, monggo. Silakan. Sehingga dengan praktek ini kita akan paham, intinya 5 momen tolong dijaga nggih. 5 momen penting kita harus pahami secara bersama-sama 5 momennya. Sehingga kapan saya harus sebelum kontak dengan pasien, kemudian sebelum tindakan aseptik, kemudian apalagi sebelum kena cairan tubuh pasien. Jadi 5 momen tadi kita wajib pahami bersama. Monggo. Monggo kita cuci tangan bersama-sama. Sudah berdiri ya? Berdiri apa duduk? Nggih, tangannya di atas nggih. Tangan di atas. Yang tinggi. Nah, nggih. Teman-teman silakan diperhatikan. Di jari masing-masing masih adakah yang memakai aksesoris? Cincin, pakai gelang, jam tangan yang jaraknya kurang dari 10 cm. Jadi bisa kalau ke sini enggak boleh. Harus agak naik. Nggih. Tapi kalau panjenengan melakukan tindakan sebaiknya jam tangan dilepas karena resikonya nanti akan turun atau jatuh ketika jenengan melakukan tindakan ke pasien. Untuk langkah kedua, karena ada langkah ke-6 untuk cuci tangan, langkah ke-6 apa ya? Langkah 6 cuci tangan apa? Ayo, bisa? Apa Mas? Membersihkan ujung
jari. Sekarang dilihat jari masing-masing, adakah kukunya yang panjang? Nah. Oke. Pastikan kalau penjenengan ke rumah sakit, karena nanti ada momen cuci tangan, cincin jangan digunakan dulu ketika penjenengan melakukan tindakan. Oke. Cincin dan kuku panjang harus dipotong. Oke. Teman-teman, kita melakukan cuci tangan, nggih. Silahkan dipakai hand wrap-nya. Hand wrap-nya dipakai, silahkan. Oke. Sudah? Sudah? Kita lakukan gerakan cuci tangan ya. Mari sama-sama, ayo. Gerakan pertama, putar ke arah ibu jari berapa kali? 3 kali. Ayo. Kenapa kok 4? Karena hand wrap itu dilakukan selama 20 sampai 30 menit apa detik? Detik ya. 20 sampai 30 detik. Kalau dilakukan dengan 6 langkah berarti sekitar 4 atau 5 gerakan. Kita ulangi, langkah 1. Putar ke arah ibu jari 4 kali. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, punggung tangan. Arahnya keluar, gerakannya arahnya keluar nggih, karena kita membuang kuman. Lakukan 1, 2, 3, 4. Kemudian baliknya, tangan sebaliknya. 1, 2, gantian, tadi tangan kanan, sekarang tangan kiri. 3, 4. Langkah ketiga, apa? Sela-sela jari. Lakukan, arahnya keluar. 1, 2, 3, 4. Ya, betul. Kemudian keempat, saling mengunci. Lakukan. Agak bergeser Mbak ya, biar sikutnya itu enggak sama temannya. Agar sikunya tidak kena temannya. Ya. Lakukan gerakan seperti kupu-kupu. 1, 2, 3, 4. Langkah kelima, ibu jari. Perhatikan, ibu jarinya harus mengusap seperti itu ya. Karena tadi ada resiko yang tidak terkena cairan. Nah, seperti Pak Fatoni, perhatikan. Kita lakukan. 1, 2, 3, 4. Bergantian tangan kiri. 1, 2, 3, 4. Terus yang ke-6. Nah, ini loh, kalau kukunya panjang, itu nanti jenengan malah menyimpan kuman di balik kukunya. Makanya kukunya tidak boleh panjang. Lakukan, ayo. 1, 2, 3, 4. Sudah bisa? Sudah bisa? Oke. Oke. Prinsipnya kita lakukan cuci tangan ketika apa tadi? Ada 5 momen cuci tangan. 1, sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ini dihafalkan apa dilakukan? Jangan dihafalkan tak loh nggih, dilakukan. Yuk. Sekarang kita lakukan untuk APD. Monggo Mbak Fi. Maaf, sebelum APD tentang merangkai apa namanya ini? Safety box, nggih. Kalau kita merangkai safety box ya, ini kan ada
tandanya seperti ini, ada A, B, C, dan D. Langkah pertama sesuai dengan hurufnya, kita masukkan seperti ini, yang A dulu, kemudian yang B, C, D. Nah, sudah 10. Nah, setelah seperti ini, kemudian di safety box itu mesti ada lapisnya, nggih. Ada yang plastik, ada yang kertas. Nah, tujuannya ini adalah untuk melapisi safety box ini biar dia tahan air dan tahan tusukan. Tahan banting, ya. Kok tahan banting? Terus ini di dalam safety box yang seperti ini mesti ada yang enggak kayak gini ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Ini harus kita lengketkan dengan double tip atau selotip yang ada ya. Enggak ada double tip, enggak usah dihalu, jangan ya. Tetap harus dicari untuk lengketkan. Nah, tujuannya apa? Biar dia itu lengket ke dindingnya safety box. Karena resikonya kalau tidak nempel seperti ini, nanti penjenengan masukkan bisa nyisip di sela-sela ini. Nah, ketika safety box itu sudah 3/4 penuh, jangan dipaksa. Sungguh gini ya. Akhirnya apa? Nyisip-nyisip di sini. Kalau dia nyisip di sini, resikonya jarum itu akan nusuk safety box. Kalau ada jarum keluar, resikonya teman kita kena. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita rangkaikan tutupnya. Oke, satu dulu. Ya, satu dulu, kemudian 2, kemudian 3, nah, 3, kemudian 4. Nah, ini yang paling beresiko ketika penjenengan masukkan penutup kecilnya ini. Ini kan ada tadi kardus nomor 1 dan nomor 2. Ketika masukkan, kalau di kardus nomor 1, dia tutupnya akan jatuh. Kalau jenengan masukkan di antara sini, antara tutup ini, dia akan, nah, kalau masukkannya di sini ya, di sini, kalau masukkannya di bawah sini, resikonya dia akan nutup sendiri. Nah, nanti sulit dibuka. Kalau dimasukkan benar di bawah pas yang paling atas, itu dia akan tetap posisinya jajar seperti ini. Nah, teman-teman harus selalu menutup safety box. Kenapa? Ini bisa lebih dari 24 jam. Yang kita masukkan adalah bekas pasien. Di situ mungkin ada kena darah, kena cairan tubuh pasien. Kalau misal jenengan habis injeksi, ada darahnya, masukkan sekalian sepetnya tanpa ditutup masuk ke safety box. Kalau safety box ini masih selalu terbuka, berarti resikonya kuman di situ sudah membentuk koloni. Punyanya pasien A, pasien B, pasien C, kumannya jagungan, dia membuat koloni baru, buat kuman baru. Kalau penjenengan selalu buka, takutnya nanti jenengan ikut terpapar. Ini adalah tugas kita bersama ya, jangan ditutup masih CS, jangan nggih. Siapapun yang menggunakan, setelah itu tutup safety box. 3/4 harus dibuang, harus dibawa ke ISS. Jangan sampai terlalu penuh. Resikonya itu tadi, kalau terlalu penuh, disumpel-sumpelnya seperti itu, bocor. Oke? Ada yang tanya di safety box? Tidak ada, kita langsung ke APD. Ya. Oh ya. Terima kasih Dokter Lestari. Untuk aksesoris silahkan. Ini aturan tidak membedakan siapapun yang
ada di rumah sakit ketika memberikan pelayanan ke pasien atau tidak, karena ada aktivitas cuci tangan yang di situ harus melepas aksesoris. Jadi semua ini berlaku untuk semua karyawan Sivitas Hospitalia RSUD Dr. Sudomo Trenggalek tanpa membedakan si A, si B, dan si C. Seperti itu, dokter. Saya mau tanya, suara saya bisa didengar? Suara saya bisa dengar? Ya, iya dokter. Bisa. Bisa didengar dokter. Jadi begini, ini soalnya harus ada komitmen ya kalau seperti ini saya rasa. Iya, Kedengaran suara saya? ya mendengar dokter. Apakah itu berarti kalau setelah selesai cuci tangan, itu perhiasan bisa dipakai lagi? Atau aksesori yang lain? Karena kalau tidak bisa, jadi dari awal semua yang masuk ke rumah sakit harus tanpa aksesoris. Kalau memang harus tanpa aksesoris, ya kita harus bikin komitmen siapapun itu, baik kerja di atas atau di atas itu maksudnya yang tidak pelayanan ya, beliau-beliau yang ada di manajemen. Kemudian yang di bawah, kita yang ada di pelayanan. Harus sama-sama komitmen bahwa kita memang tidak pakai aksesoris sama sekali. Untuk masalah SPO dan dasarnya bagaimana ini untuk dari pihak PPI? Memang mutlak nggak boleh memakai atau habis melakukan cuci tangan boleh dipakai lagi? Oke dokter, terima kasih. Kita lebih memudahkan untuk pelaksanaan tindakan. Jadi takutnya nanti kalau kita kita masih menggunakan aksesoris ketika kita melakukan tindakan yang sifatnya cepat atau tergesa-gesa, kita justru nanti akan repot kalau kita tidak melepaskan cuci tangan. Di panduan kita memang sudah berbunyi bahwa setiap kita melakukan tindakan itu tidak boleh setiap kita melakukan hand hygiene itu tidak boleh menggunakan aksesoris. Begitu dokter. Bukan seperti itu maksud saya. Ini memang kalau tindakan kan tidak boleh pakai aksesoris ya. Maksudnya setelah tindakan, apakah aksesoris bisa dipakai lagi? Atau mutlak bahwa kita yang ada di rumah sakit tidak boleh memakai aksesoris? Ini yang harus kita bikin komitmen nantinya. Nanti kalau seperti itu, orang akan berkilah, loh saya enggak tindakan, ngapain saya enggak boleh pakai aksesoris? Berarti saya kalau habis cuci tangan, ya tak pakai lagi aksesoris saya. Jadi kalau memang kita itu mau akreditasi dan SPO-nya itu memang seperti itu, ya kita bikin komitmen gitu loh masalahnya. Oke, terima kasih dokter. Nanti terima kasih masukannya. Sebenarnya aksesoris itu nanti boleh kalau kita sudah pulang boleh dipakai lagi. Kalau kita melakukan tindakan di rumah sakit, selama di rumah sakit sebaiknya tidak usah digunakan. Seperti itu dokter. Nah gini loh Mbak, kalau habis tindakan berarti boleh dipakai lagi atau harus nunggu pulang baru dipakai? Takutnya gini dokter, kalau kita setelah tindakan sebenarnya boleh kita pakai lagi, tapi takutnya nanti kalau ada tindakan itu terus kita melakukan lagi tergesa-gesa, kita nanti akan sulit kalau kita harus melepas ini lepas cincin dan sebagainya. Seperti itu dokter. Berarti kesimpulannya untuk memudahkan teknis tidak boleh menggunakan aksesoris seperti itu. Iya, terus itu berlakunya untuk siapa? Untuk semua atau hanya yang pegang pasien? Karena saya lihat itu yang tidak berhubungan dengan pasien banyak yang memakai aksesoris. Terima kasih dokter. Kita insya Allah kita akan komitmen bersama gitu. Karena resiko daripada cincin ataupun apa kan resiko adanya timbulnya kolonisasi daripada kuman. Kemarin memang kita di panduan kita sebetulnya seperti itu, jadi kita sama-sama komitmen bersama untuk tidak menggunakan tersebut. Jadi nanti kita sampaikan kepada beliaunya agar kita semuanya ada pernyataan bersama mungkin untuk komitmen bersama untuk tidak menggunakan selama di pelayanan di rumah sakit. Terima kasih. Setuju. Dokter. Ya, saya setuju seperti itu, nggih.
monggo segera berkomitmen dengan melibatkan manajemen, karena sebenarnya yang saya lihat yang banyak aksesorisnya itu justru yang enggak pakai, yang enggak ke pasien. Oke, saya setuju. Monggo dilanjut. Oke, terima kasih dokter. Tuh, waktu kurang 5 menit. Monggo APD, nggih, terima kasih. Kita lanjut dengan APD, nggih. Ini tolong diperhatikan, nggih. APD tolong diperhatikan bersama-sama. Kita jangan sampai boros, nggih. Kapan kita gunakan APD dimanapun siapapun adalah sama, nggih. Tidak ada bedanya. Wajib sama kerjakan karena kita bersama. Monggo Bu Erni, Mbak Frelis. Pemakaian APD cover all nggih. Kita kalau seperti ini Bu Pralis masih bisa melakukan tindakan ke pasien, ke misalnya tindakan yang tidak berhubungan dengan pasien, misal melakukan anamnese pada pasien atau keluarga pasien yang tidak ada resiko batuk. Bu Pralis bisa melakukan seperti ini tanpa sarung tangan. Jangan menggunakan sarung tangan untuk sejuta umat ya. Kalau tidak ada indikasi, jangan menggunakan sarung tangan. Indikasinya adalah ketika terpapar cairan tubuh. Resiko terpapar cairan tubuh dan ketika kulit Anda, kulit penjenengan itu tidak utuh, silakan gunakan sarung tangan. Kalau tidak berarti tidak usah, ya. Silakan. Kemudian cuci tangan. Kita kemudian gunakan gaun. Gaun atau yang kita kenal dengan spot ya. Di situ terpapar, kemudian dipakai hazmat atau coverall. Ini kita skip ya, karena hazmat ini baru kita gunakan kalau ada tindakan aerosol untuk pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Kalau tidak, bisa. Kemudian gunakan sepatu boot, kita pre-memory. Di sini tidak kita gunakan. Kemudian sarung tangan. Silakan menggunakan sarung tangan. Pastikan ukurannya pas, jangan sampai penjualan menggunakan sarung tangan kedodoran. Resikonya apa? Jatuh atau lepas. Ya. Tolong kita lakukan. Kemudian gunakan masker N95. Kalau ini kita lakukan untuk pasien-pasien yang terpapar COVID, kita gunakan untuk pasien yang paparannya dengan aerosol. Sebelum menggunakan masker N95, ini Bu Pralis masih menggunakan masker bedah. Jadi masker bedah ini dilepas. Kenapa? Caranya, hello, sebentar. Kita dikasih tahu enggak, masker taruhnya di mana untuk menutupi mulut dan hidung. Kenapa ditaruh di leher? Sekarang gini caranya, kalau jenengan mau makan atau mau melepas masker, silakan maskernya dilepas, kemudian disimpan. Caranya seperti ini, ambil tisu atau kertas bersih, baru kemudian lepas maskernya. Infeksius berada nempel di kertas. Yang punya kita berada di dalam, baru kita tekuk seperti itu, kemudian disimpan. Nah, begitu ya. Nah, kemudian gunakan masker. Masker N95 ini tidak mutlak digunakan untuk seluruh pasien. Digunakan pada pasien dengan transmisinya aerosol atau kumannya itu kecil sekali, kurang dari 0,5 mikron. Misalnya pada pasien TB atau pasien COVID ya. Ya, perhatikan cara penggunaannya. Juntaikan dulu, kemudian pasang talinya ke belakang, iya seperti itu. Kemudian yang kedua. Nah, setelah ini dilakukan fit test atau untuk menguji kebocoran.
Kalau ada kebocoran, berarti panjenengan masih bisa bernafas lega. Nah, caranya encet kawatnya itu sampai mepet di hidung. Kemudian hembuskan nafas kuat-kuat. Kalau sampai tangan panjenengan itu masih merasakan kebocoran udara, berarti ini masih belum pas. Langkah kedua, hirup dengan kuat udara yang ada di dalam ini. Kalau hidung jenengan kempet, berarti benar, berarti tidak ada udara yang masuk. Setelah ini pas, baru panjenengan melakukan tindakannya. Kemudian apa? Kalau misal panjenengan menggunakan apron, apron ini digunakan ketika terpapar cairan tubuh. Resikonya apa? Kalau cairan tubuh panjenengan hanya menggunakan sekot, resikonya akan menyerap ke kain, bisa tembus ke baju jenengan, ya. Berarti dipakai apron seperti ini. Nah, sudah. Nah, ketika Anda mau melakukan tindakan, ini sudah bisa digunakan. Kalau ada tindakan aerosol yang misalnya perlu, misalnya untuk pasien-pasien yang di nebulizer, untuk pasien COVID, pasien TB di nebulizer, panjenengan harus menggunakan N95, gunakan face shield, ya. Oke. Waktu habis. Oke, waktu habis sebentar. Ini saya tambahkan untuk pelepasan, ya. Ketika pelepasan, siapkan dulu, pastikan bahwa ini adalah infeksius, nanti ditaruh di tempat sampahnya, kresek warna kuning. Jangan sampai keliru hitam, ya. Nah, yuk, sebelum kita melepas, berarti kita harus cuci tangan. Sudah? Yang kita lepas pertama adalah betul, handscoon, karena handscoon yang kita gunakan terpapar dengan pasien yang paling banyak. Cara melepasnya seperti itu, digulung, dimasukkan ke handscoon satunya, digulung, jangan dibiarkan menjuntai, langsung masuk ke tempat sampah. Kemudian cuci tangan lagi, kemudian lepaskan apron. Yang paling depan, yang paling bawah adalah yang paling infeksius. Lepaskan, potong seperti itu, biarkan dia menjuntai. Kemudian yang belakang dilepas atau dipotong. Nah, ditekuk terus ke dalam, terus seperti itu, biar yang terkena kuman ada di dalam. Kemudian ditekuk yang paling bawah tadi kotor, langsung ditekuk lagi. Nah, dibuat sekecil mungkin, masukkan ke tempat sampah infeksius untuk menghemat tempat, ya. Kemudian lepas, cuci tangan lagi, kemudian lepas gaunnya. Kalau dilepas gaunnya, cara lepasnya ambil yang di dalam. Nah, jangan dipegang yang luar karena luar tadi kotor. Pegang yang dalam, terus masuk seperti ini. Terus kalau mau digantung, yang berada di luar berarti di dalam, tempatnya di dalam. Yang ada di luar ini berada di luar gantungan. Ya, ini kan bersih, yang di dalam bersih. Oke, selanjutnya kalau mau ditaruh, dicucikan, direuse juga seperti itu, masukkan di kresek warna hitam, masuk ke ISS. Kenapa tidak infeksius? Karena ini tidak terpapar cairan tubuh pasien, ya. Kemudian untuk melepas masker N95, perhatikan cara melepas masker ini nanti resiko kalau penjenengan keliru, maskernya terbalik bisa kena wajah. Coba kita perhatikan yang dilepas adalah yang bawah dulu. Nah, seperti itu. Kemudian baru yang atas. Yang perhatikan aman, ya, tidak jempalik. Sekarang kakak perhatikan, dicoba lagi. Ketika yang dilepas dulu adalah bagian atas, ya. Yang dilepas atas dulu, ya. Kemudian yang bawah. Nah, resikonya ini nanti justru penjenengan hirup seperti itu, ya.
Karena waktunya Waktu sudah habis. habis, oke. Saya ucapkan terima kasih. Pak Fatoni, monggo. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami PPI. Jadi tolong selalu jaga, kita selain bekerja, kita kerjakan bersama-sama, kita berkomitmen bersama-sama untuk rumah sakit kita agar bisa tercegah pencegahan infeksi nosocomial tidak terjadi. Ingat, salah satu kebiasaan tadi yang enggak sesuai mohon kita tidak lakukan. Terima kasih, kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.